Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi walhamdulillahi hadana lidinihil qawim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah Masjid An-Nida TPI yang semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah atas segala kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita, dan salah satu nikmat yang utama yakni berbentuk agama Islam yang kita anut selama ini, yang mudah-mudahan dengan agama ini menghantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, cinta dan kangen serta rindu kita semoga Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam pula semoga Allah limpahkan kepada keluarga beliau, para sahabat dan pengikut-pengikutnya yang setia dan seiman sampai akhir zaman. Pemirsa yang dirahmati Allah, Selasa kemarin Ustadz bicara tentang bagaimana orang yang bisa berangkat haji dengan sebuah ketakwaan dan kembali pun dengan sebuah ketakwaan. Kan inilah yang kita harapkan, dan kita berdoa semoga ibadah jemaah haji kita yang selesai melakukan ibadah di tanah suci berangsur sudah mulai kembali insya Allah. Menurut informasi yang kita lihat di media, pada tanggal 3 Desember ini sekitar 7.800 jemaah haji mulai dikembalikan ke tanah air. Dan pastinya buat kita yang ada di sini selalu mendoakan, dan yang kita harapkan juga bahwa ketika mereka kembali ke tanah suci, kembali ke tanah air ini dari tanah suci, membawa kesolehan sosial sehingga bangsa kita semakin bercahaya dengan kebaikan dan mengajak kita semua selalu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah satu pelajaran yang bisa kita ambil adalah betapa ketika mereka melakukan ibadah haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, mereka selalu senantiasa standby sebelum masuknya waktu sholat. Dan hari ini pun kita rasakan betapa energinya itu ada di tengah-tengah kita. Dan alhamdulillah dengan banyak jamaah yang hadir di sini, salah satunya kita kedatangan tamu adik-adik kita dari STM Prambanan Sleman Yogyakarta, tepatnya ada di belakang saya. Yang pasti bukan banget di belakang saya, agak jauh sedikit. Karena yang belakang saya bukan STM tapi SLU, Sekolah Lanjut Usia. Pemirsa yang dirahmati Allah, tema kita masih tetap seperti yang kemarin, yakni pulang haji, dan insya Allah akan disampaikan kajian ini oleh Ustadz Yusuf Mansur. Kepadanya silakan Ustadz. Iya, SLU ya, Sekolah Lanjut Usia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa dulu, mudah-mudahan seluruh pemirsa dalam keadaan sehat walafiat. Biarin punya hutang ya, yang penting bisa kebayar. Biar punya penyakit, yang penting bisa sembuh. Biar nggak punya duit, yang penting cukup ya, insya Allah. Biarin apalagi, pokoknya biarlah semua masalah ada, yang penting kita tahu hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Al-hadiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin. Saya dapat kehormatan ya, ini datang tamu. Saya tadinya sudah siap-siap menyambut ibu-ibu. Ternyata ini wong lanang ya. Wong lanang ya, kalau Jawanya apa? Lanang, iya. Alhamdulillah nih adik-adik saya yang tercinta dari STM ya, Prambanan Jogja. STM Prambanan Yogyakarta. Boleh mana saya lihat? Subhanallah ya. Ini nggak ada yang tahu pemirsa ya, bahwa saya juga dulunya di STM. Ya, saya di STM dulu, Sekolah Teknik Mengaji ya. Ya, bukan Sekolah Teknik Mesin ya. Sebagai hadiah buat
adik-adik yang dari STM Prambanan dan juga seluruh pemirsa yang barangkali memiliki anak. Teorinya sebenarnya sama saja. Teorinya sebenarnya sama saja. Segala sesuatu bisa dicapai, diraih, didapat bukan karena uang. Ya, kemarin pergi haji juga begitu kan? Pergi haji harus yakin kita. Bukan karena uang, tapi karena kehendak Allah. Bahwa ada yang bayar sendiri pakai duit yang dikasih sama Allah. Ada yang kemudian naik sendiri tanpa bayar karena dibayarin orang lain. Itu sejatinya tetap dari Allah. Nah begitu juga anak-anak STM Prambanan nih. Dan seluruh pemirsa yang insya Allah Pak banyak juga nih pendengar kita, pemirsa kita Ustadz Albar ya, yang dari kalangan pelajar. Beberapa waktu yang lalu air mata saya bercucuran betul ya ketika ada testimoni di daerah dari seorang pelajar SMP kelas 2. Dia menabung. Begitu melihat keajaiban sedekah waktu itu namanya masih keajaiban sedekah. Yang hari Minggu siang waktu itu. Dia nabung, dia peruntukkan untuk sedekah menjelang ujian. Seminggu menjelang ujian seperti yang selalu disampaikan oleh kita dan diyakini oleh kita. Bahwa sedekah itu mengundang datangnya rezeki. Anak SMP yang sekarang kelas 3. Ya, pada saat bercerita dia cerita saat itu dia kelas 3. Dia berharap rezeki itu berupa dia dapat SMU yang unggulan. Nolak bala pun dia berharap mudah-mudahan dia tidak celaka, tidak kenapa-napa. Penyakit, mudah-mudahan juga tidak sakit. Ini hebat sekali nih anak SMP. Bapak Ibu tahu. Seminggu menjelang ujian, begitu dia mau sedekahkan, ibunya sekarat. Dia cerita, dia dihadapkan pada pilihan, ini sedekah doanya buat ibu atau buat dia? Masya Allah. Luar biasa itu. Akhirnya dia kalahkan dia. Dia bilang kepada Allah, jangan adalah pahala sedekahnya buat dia. Gak apa-apa dia gak ikut ujian juga, asal ibunya panjang umur. Ya, banyak Ustadz Albar testimoni ya anak-anak pelajar yang mengikuti kita. Dan memang di beberapa keluarga Pak yang tidak bisa kemari tentu saja ya, nikmatnya sedekah ini, nikmatnya sedekah ini memang dipakai sama mereka sebagai ajang supaya bisa sholat subuh berjamaah. Ya, sedapatnya mereka kemudian ngelihat ini. Jadi ada yang hari-hari lain kan banyak usaha-usaha yang lain tuh dipakai supaya bisa bangun pagi. Nah sebagai hadiah buat adik-adik dari STM Prambanan, gurunya ada mana? Coba saya lihat. Oh subhanallah ya. Ini mudah-mudahan bapak-bapak guru juga dipanjangkan umurnya. Disehatkan Allah. Kebetulan temanya lagi tema pergi haji nih Pak. Mudah-mudahan Bapak sudah pergi haji ini semua? Sebagian ya. Insya Allah yang belum biar bisa berangkat, yang sudah biar berangkat lagi. Siapa di antara adik-adik semua yang punya cita-cita sekolah ke luar negeri? Mana? Mana yang punya cita-cita sekolah ke luar negeri? Tadi ngacung ini? Kalau cuma segini sampai bandara doang nih. Ngacungnya cuma segini sampai bandara doang. Aduh, sorry maaf. Ini siapa namanya? Kidung. Hah? Kidung. Kidung, ya. Panggilannya apa? Kidung ya. Mas Kidung pengen ke luar negeri. Iya, pengen aja. Kemana? Ke mungkin Jerman. Jerman. Subhanallah. Iya, bagus Pak. Luar biasa ya. Ternyata Pak Habibie itu punya saudara. Ya, udah lama nih baru ketemu ya, namanya Habibah. Belum tahu ya.
Cuma kalau Pak Habibie itu pembuat kapal apa nah? Pesawat, ya kalau Habibah kapal juga tapi kapal selam. Ustadz Albar ini bisa-bisa aja. Kidung, jangan kemana-mana ya. Emang jangan kemana-mana pasti di sini ya. Insya Allah Jerman itu sejengkal. Jerman itu nggak jauh Pak. Pergi haji juga itu sebenarnya nggak jauh. Batasannya cuma dari tempat wudhu kita sama sejadah. Ya. Saya ulangi ya. Penjelasannya sama sebenarnya. Secara basicnya sama. Pergi haji itu sejengkal. Jaraknya cuman antara tempat wudhu di kita punya kamar sama di atas sejadah. Coba saya pengen lihat adik-adik saya ini punya cita-cita ke luar negeri. Ayo, semua ngacung semua. Iya bener mau didoain ke luar negeri gak? Aduh didoain aja gak berani gimana sih? Ayo sudahlah iklan dulu ya. Iklan dulu. Ya silakan. Yang mau lewat monggo. Karena ada orang Jawa. Baik, ya pemirsa, alhamdulillah masih dikasih karunia mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar. Semoga pengajian kita menjadi pengajian yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kepengen sekali melihat adik-adik saya ini berani bermimpi. Ya, kalau punya mimpi jangan tanggung-tanggung. Baik, sekali lagi saya tanya. Selain Mas Kidung, siapa yang pengen didoakan pagi ini supaya bisa melanjutkan studi ke luar negeri? Ngacung. Iya. Enggak apa-apa. Memang inilah mewakili pencitraan pribumi, Pak. Dan ini memang penyakit orang Indonesia. Mimpi aja nggak berani itu. Kidung luar biasa. Dia punya satu nama, Jerman. Oh, subhanallah. Ketika kecil, saya sudah menarget kalau nggak Madinah, Mesir, Yaman. Dari kecil tuh. Tembus enggak? Enggak. Loh iya, enggak tembus. Sampai perguruan tinggi, ayat tetap di IN. Saya dikasih hadiah ke Universitas Tun Abdul Razak di Malaysia. Sekolah S1 di sana. Tapi emang enggak ada, Pak. Enggak ada yang mampu melawan takdir. Pokoknya 1-2 cerita saya gagal berangkat ke Malaysia. Saya kelas 3 aliyah itu katanya begitu menurut nilai yang terbaik se-KKM 1. KKM 1 itu ada 20 sekolah. Lah saya pun dapat beasiswa ke Kairo. Prosesnya udah kita laluin nih. Cuman gara-gara alhamdulillah kepala sekolahnya lupa ngirimin berkas asli. Lupa. Subhanallah, saya pada hari ini izinkan saya memimpin pembacaan surat Al-Fatihah buat saya punya kepala sekolah ya. Gak perlu saya sebut namanya, tapi beliau saat ini sudah mendahului kita. Kita hadiahkan Fatihah buat beliau. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selama 3 tahun saya sekolah di SMU, ya, sekolah di salah satu aliyah. Saya jadi anak baik, Pak. Anak baik betul. Gak pernah bikin masalah. Tapi begitu saya tahu kepala sekolah saya ya ada kesalahan administratif, dia tidak mengirimkan ijazah asli saya. Saya kalau tidak salah waktu itu ke Departemen Agama, terus ke apalah instansi yang terkait dengan keberangkatan saya.
Saya hari itu Pak memaki-maki beliau. Saya marah sekali saat itu. Merasa masa depan saya yang udah di depan mata tinggal berangkat itu gagal. Dan hari ini saya malah berterima kasih kepada beliau. Kalau dulu beliau ingat, lalu beliau kirimkan itu, dan saya berangkat ke Kairo, mungkin saya sudah jadi bintang filmnya Ayat-Ayat Cinta. Nggak jadi Ustadz Yusuf Mansur ya. Itulah semua ada di kendalinya Allah. Semua ada di kendalinya Allah. Dilalah jalur ke Yaman pun, ke Hadramaut. Ini kan jalur non degree. Yaman tuh jalur non ijazah. Akhirnya saya pun harus berlapang dada, pun gagal berangkat ke sana. Maka ketika ada adik saya, Ghazali, ya, ini bukan adik kandung ya, saya anggap beliau adik. Ketika beliau berangkat ke Yaman, saya anterin sampai ke pesawat. Saking saya, ya Allah harusnya saya nih yang dianterin. Saking itu. Tapi kemudian benar, cita-cita itu luar biasa. Akhirnya saya malah ngajar di Kairo, malah ngasih stadium general di UIM Madinah. Malah saya bisa pergi ke universitas mana saja saya mau sekarang. Saya iseng, saya pengen ceramah lah di Universitas South Wales di Sydney. Bisa. Di Harvard aja nih yang belum kita jajal. Karena komunitas Indonesia di sana saya belum kenal. Tapi di beberapa perguruan tinggi luar negeri itu yang komunitas muslimnya banyak, saya bisa keluar masuk. Saya kira ini juga sebagai sebuah bagian dari cita-cita. Jadi tadi adik-adik saya memaklumi mungkin perjalanan dari dari Jogja kemari. Ini baru datang pemirsa mereka, mungkin masih belum ngumpul nyawanya. Ya. Saya bilang siapa yang mau didoain ke luar negeri, yang ngacungnya dikit. Tapi saya yakin mungkin mereka tidak ngacung karena nggak pengen jauh dari orang tua. Ya. Ini saya perlu bercerita sebagai hadiah ini buat seluruh pemirsa yang punya anak. Ya, kadang-kadang kita jadi orang tua tuh begini ya. Saya mah cuman pegawai negeri biasa Ustaz. Gak mungkin lah nguliahi anak sampai S1 atau apalagi S2 gak mungkin. Apalagi di luar negeri, wah kayaknya gak mungkin. Saya punya sahabat juga, guru di Malang ya. Itu dia punya anak 2. Dua-duanya beasiswa ke Jepang sama ke Australia. Gara-gara barokah dia miara 3 anak yatim di rumahnya. Guru nih Pak, secara teori duit gak mungkin begitu. Nah karena ini secara teori sama dengan soal haji. Jadi izinkan saya memberikan ini sebagai hadiah buat seluruh pelajar di tanah air lewat nikmatnya sedekah. Mudah-mudahan para guru bisa menceritakan lagi kisah saya ini. Dan teman-teman adik-adik dari STM penerbangan, Perambanan ya. Mudah-mudahan bisa menjadi ibrah. Tapi sebelumnya kita sama-sama baca surah Al-Hadid dulu, surah ke-57. Sejatinya kita akan baca surah At-Taubah ya, tapi kita selang sebentar. Nggak usah ikutin, cukup dengarkan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Allah yang punya seluruh destination country yang kita mau. Jadi bukan cuma Mekah dan Madinah nih, tapi semua negara itu
Itu Allah yang punya. Kita tinggal minta kuncinya sama Allah dibuka. Pintunya itu bukan ada di kedutaan, Pak. Paham ya? Pintunya itu bukan ada di embassy. Pintunya itu bukan ada di visa. Tapi ada di Allah. Lahu mulkus samawati wal ard. Kalau Allah udah bilang buka pintu Mekah buat hambaku yang soleh, terbuka itu. Tapi kalau kata Allah tutup, tuh mau punya duit segudang juga nggak bisa tembus tuh ke Mekah. Saya punya sahabat Haji Sony Purnara, bertestimoni kepada saya, udah sampai di Jeddah, dia harus pulang karena nggak bisa masuk. Udah di Jeddah, Pak. Kurang apa kayaknya beliau, nggak bisa balik. Akhirnya dia punya satu pelajaran bahwa memang semua ini punya Allah, bukan milik saya. Nah begitu juga nanti adik-adik mau kemana kek, Kidung mau ke Jerman, mau ke Australia, ya mau ke Selandia Baru bagus tuh, begitu ke sana. Ya, mau ke Amerika, mau ke London, urusannya sama Allah dulu. Kalau sama Allah beres, ntar Allah yang bukain, tak. Kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Silahkan. Pemirsa yang kemarin ikut hari Selasa, ya Ustadz Albar, saya punya cerita kan? Ya, karena yang cerita saya ya terserah saya lah. Kapan nanti ceritain lagi ya. Nah, sekarang karena kita ada tamu-tamu ya, yang kita harus menghormati mereka. Kata Rasulullah, ya Rasulullah bersabda, siapa yang menghormati tamu, maka imannya sempurna. Jadi ada seorang kawan ya yang ketika naik kelas 1 SMA dikisahkan dia ngomong sama ibunya, "Mak, saya pengen kuliah, nggak tanggung-tanggung. Ini anak kampung yang lokasinya 400 km dari kota. Menyebut Amerika sebagai destination, ya dia punya studi dilanjutkan. Dia bilang sama ibunya, saya mau kuliah di Amerika. Saat itu saya berada di Jepang, keliling ke 6 kota di sana, termasuk ke Hiroshima. Sebuah kota yang sekarang sudah jauh dari bayangan kita belajar di SD dulu. Kan dihancurin tuh. Sekarang Hiroshima udah subhanallah. Nah, ini oleh-oleh dari sana nih cerita. Ibunya orang luar biasa punya. Kalau kita kan kita toyor, kita punya anak tuh jidatnya. Lo kalau ngimpi jangan kegedean apa? Loh, itu kita tuh. Harus saya akui, kita begitu Pak. Yang ketinggian ya. Punya cita-cita tuh bapak lo aja kayak begitu. Lu kan gak jauh dari cetakan lo. Gitu. Bukannya disemangatin malah dihabisin sekalian. Tapi subhanallah. Ibu ini luar biasa. Nah kalau kamu emang pengen ke Amerika, ibu temenin. Ibu temenin. Kita sholat malam. Amerika yang punya Allah. Kalau Allah udah bikin anak emak pergi, kamu pasti pergi. Masya Allah Pak, disolatin Pak tiap malam Jumat. Tiap malam Jumat tuh, selama 3 tahun dia sekolah, di SMA, di sholat malam. Di antara doanya adalah, izinkan anak saya Allah kuliah di Amerika. Merinding ada. Coba Pak, saya tanya pergi luar negeri apa enggak, kita udah lihat. Di antara kita jangankan kemudian ada amal solehnya, berdoa pun tidak. Jangankan berdoa, berniat pun tidak. Jangankan berniat, terlintas pun tidak. Itu kita. Urusan apa aja nih? Urusan kaya, enggak. Saya mah begitu melulu. Ente belum pergi haji, enggak lihat celana aneh nih. Emang kenapa celana aneh? Celana biru begini, megangnya juga sapu. Emang kenapa? Selalu Pak, kita ini bangsa delusa. Harusnya nih ya, ada
pelatihan gratis nih ya untuk memunculkan motivasi giroh tuh. Hebat si ibu nih, ditemenin sholat malam nih anak. Di antara doanya adalah izinkan anak saya kuliah di Amerika. Ini Pak pembahasannya sama persis dengan masalah haji. Bedanya ini Amerika. Bedanya apa Amerika sama Saudi Arabia? Sama Mekah, sama Madinah apa bedanya? Ya beda banget. Ini orang mah kota suci. Ya. Amerika mah ya gitu dah. Iya saya nggak demen banget Amerika dah. Nih ibu bapak yang dirahmati Allah. Ditembusin nih sampai kelas 3. Akhirnya kemudian nih anak ada di tengah-tengah orang yang sedang mengikuti ujian. Dapetin beasiswa. Begitu duduk di tengah-tengah orang yang pada ikut tes beasiswa nih ke luar negeri. Ini saya tidak diizinkan ya untuk bercerita siapa orangnya. Beberapa di antaranya sudah telekonferensi ya dengan santri-santri kami untuk meyakinkan bahwa yang dipakai di pesantren itu benar. Salat malam itu benar, duha itu benar, waqiah itu benar, ya bisa nganterin kemana aja itu benar. Tapi namanya apanya minta dirahasiakan. Ya sudah. Begitu ada di tengah-tengah orang yang tes beasiswa, hatinya merasa senang. Yang lain cuma nyimpen otak, dia nyimpen sholat malam selama 3 tahun. Antumul a'laun in kuntum ta'lamun. Kamu itu lebih tinggi kata Allah kalau kamu itu tahu, tapi kita nggak tahu. Dia cerita nih. Dia ke kanan, nanya sama yang kanan. Dari sekolah mana? Wah, sekolahnya sekolah prestatif semua, Pak. Dia 400 kilo dari kota. Zaman dulu TV aja cuma atuk 2. Bukan cuman GSM sama CDMA nih. Telepon rumah pun satu kecamatan tuh hanya 1. Yaitu di kantor kecamatan. Bayangin Pak. Anak yang kayak begini ada di tengah kompetisi kayak gitu. Sekolahnya di mana? Sekolahnya ini, sekolah ini, sekolah. Sekolah favorit semua. Wah. Tapi dia gak kecil hati. 3 tahun tahajud. Masa iya sih gitu nih. Nanya iseng, nanya matematikanya. Matematikanya berapa nilainya? Dijawab sama yang sebelah. Kalau ada 11, matematika saya 11. Waduh. Tapi dia nggak bergeming. Saya punya tahajud gitu. Mau nanya lagi yang depan. Begitu nengok kacamata udah tebal bener. Wah nggak usah ditanya dah, udah pasti pinter. Subhanallah Pak. Ujian digelar. Tes diumumkan. Alhamdulillah anak ini tidak lulus. Setelah menempuh perjalanan sholat malam selama 156 malam Jumat. 156 malam Jumat. Ya, 3 tahun. Belajar juga giat, gigih, sempurna. Lahir batinnya, dunia akhiratnya. Alhamdulillah. Hasil tesnya tidak lulus. Lalu apakah tertutup pintunya buat dia? Allah bilang, yang mengizinkan pergi dan tidak bukan embassy. Aku yang mengizinkan kata Allah. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit. Udah mati pun yuhyi wa yumit. Kesempatan tuh dimatiin kan sama orang-orang di dunia nih. Dimatiin, ditutup pintunya. Makhlukun bih oleh orang-orang tuh. Tapi sama Allah. Tuftah, dibuka. Boleh kata Allah kalian tutup semua pintu. Wa huwal aliyyul azim. Allah lebih tinggi daripada semuanya. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menutup pintunya. Terbuka lewat pintu Departemen Tenaga Kerja. Tahun 96, barangkali Bapak dan Ibu masih mengingat, ada program yang disebut dengan padat karya. Ya, nggak boleh ada anak muda, ada orang Indonesia, lelaki yang nganggur.
Semua harus turun kerja, hatta itu ngebersihin got. Nah, dia masuk, Pak. Nggak mungkin kuliah karena emang dia bukan dia di golongan orang yang mampu. Dia daftar tuh di tempat teman tenaga kerja. Sampai sini, Pak, kalau saya berhenti ini cerita, bayangan saudara kalau lewat tenaga kerja pergi ke Amerika jadi apa? Hah? TKI kan? Doanya dia jadi apa? Kuliah, mahasiswa. Tapi dia ngelamarnya ke tenaga kerja. Oleh Departemen Tenaga Kerja ditempatkan di mana? Ditempatkan di pantai, Pak. Nah, memang daerah dia daerah pesisir. Ditempatkan di pantai jadi guide dengan bahasa Inggris yang cekak, ya. Wah, pokoknya mah nggak pantas jadi guide, ditaruh di situ. Yang naruh siapa? Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Sebab di situ ada seorang profesor dari Amerika yang sedang melakukan penelitian. Allah pertemukan dia dengan nih anak. Merinding saya nih kalau cerita. Sebab saya orangnya berteman, sampai sekarang berteman. Sekarang lagi ngambil S3, Pak, nuklir. Kan main. S1-nya di Amerika, S2-nya di London, S3-nya di Jepang. Sekarang lagi postdoc. Ya, S4 tuh postdoc. S3 beres, lanjut S4. Kalau kita S3 juga nih. SD, SMP, SMA ya. Ada sebagian yang S lilin. Ya. Loh Ustadz, katanya pergi ke Amerika kuliah. Kok itu kerja? Oh iya, karena Allah ingin mempertemukan hambanya ini dengan si profesor itu. Selama 6 bulan, Pak, anak ini seperti kursus langsung sama expertnya. Selama 6 bulan Allah persiapkan anak ini belajar langsung sama profesor. Bahasa Inggrisnya ocre, duitnya juga ocre, pengalamannya juga ocre. Ocre itu udah lebih derajatnya daripada oke. Ya, ocre. Wabakdu, karena tinggal 2 menit nih segmen ini. Saya singkatin. Ini profesor pulang. Begitu pulang, anak ini dibawa, Pak. Jangan kan di luar negeri, di Indonesia pun nggak bisa jadi asisten dosen baru masuk mah bos. Udah semester akhir baru jadi asisten dosen. Tapi si profesor merasa perlu bawa nih anak karena 6 bulan penelitian di Indonesia itu dia yang nemenin. Hamba Allah yang sholat malam tiap malam Jumat ini bercerita kepada saya. Bisa-bisanya pada saat ujian si profesor terbang dari Washington DC, terbang dari Amerika sono, saya lupa kotanya apa, berangkat ke Indonesia. Jangan ada yang nguji anak ini kecuali saya. Begitu kata si profesor. Kenapa? Karena dia tidak mau anak ini gagal. Saat itu ujian dikerjakan oleh si profesor, semua dikerjakan oleh si profesor dan diurus semuanya oleh si profesor. Subhanallah. Yang luar biasa, Pak, berangkat sampai ke universitas sana, tinggalnya juga di rumah profesor, dan kemudian dia langsung menjadi asisten si profesor. Subhanallah. Nanti kita akan lanjutkan bagaimana ada seorang hamba Allah yang tidak dianggap mulia, tapi malah Allah taruh di istana raja. Di Jabal Qubais, tapi setelah yang satu ini. Bapak yang dirahmati Allah, begitulah kisah kalau Allah sudah pengen membuka ya dan menutup. Saya tadi cerita ada seorang hamba Allah ya yang di dunianya bukan orang mulia, tapi kemudian Allah tempatkan di Jabal Qubais. Jabal Qubais itu gunung yang dijadikan istana, Pak. Zaman dulunya orang Indonesia naik ke sono, ya kan? Kan kalau orang berangkat haji kan suka begini ya. Tolong panggil nama saya Ji, gitu kan? Nah, konon katanya saya sih nggak ngalamin. Itu naik ke atas dia catat-catat namanya di atas tuh. Nah, tapi sekarang jadi istana Jabal Qubais. Itu berangkat, Pak. Peristiwanya tuh sama seperti peristiwa 2 polisi yang kemudian saya tanya.
2004 kalau tidak salah saya ceramah di komunitas kepolisian. Saya nantang mereka semua untuk bersedekah apa yang dia bawa. Lalu saya minta mereka memejamkan matanya dan meminta kepada Allah dengan hati yang sempurna keyakinannya bahwa sedekah ini insya Allah akan membuka keridhaan Allah, dikabullah doa-doanya. Subhanallah Pak, ada di antara mereka yang kemudian malah terlalu lempeng. Kan saya ngomong begini, Pak jangan doa yang biasa ya, doalah yang gak biasa. Doalah sesuatu yang menurut Bapak, Ibu gak mungkin. Tapi tetap masih ke jangkau otak. Kalau begini misalkan nih, kalau begini ya. Merem gitu, terus buka. Terus saya tanya, apa doanya? Supaya saya bisa punya 10 hotel bintang 5 di Jakarta. Ya bener juga sih, mimpi mah mimpi gitu, tapi kelewatan juga. Ustadz enggak kelewatan kalau Allah kun fayakun. Iya dah, bener, kun fayakun. Iya. Biarin itu urusan mimpi dia kan. Nah ini si polisi 2 berdoa begini. Ya Allah saya pengen pergi haji. Tapi begitu dengar si Ustadz ngomong, mintanya harus yang nggak mungkin menurut otak kita. Lalu dia bilang, tahun ini juga. Tahun ini juga itu Pak, tahun ini juga itu yang disebut tahun apa daftar haji tahun ini juga itu memang rada nggak mungkin Pak. Karena yang daftar dari kapan tahu aja masih belum tentu berangkat. Ini tinggal 1-2 bulan si sekolah tutup. Tapi kemudian berbondong-bondong naruh duit di depan tuh. Naruh duit di depan. Ada yang minta sekolah di sekolah, ada yang minta S2 di sini, ada yang minta dipindah ke terserah lah. Pokoknya saya bilang itu hak Anda meminta. Nggak boleh ada seorang pun yang melarang orang meminta kepada Allah. Jadi nggak boleh ada satu orang pemirsa pun yang ngomong begini, sedekah aja, jangan minta-minta, nggak boleh. Karena meminta itu adalah hak seorang abid kepada Allah Subhanahu Wa Taala Sang Khalik. Masya Allah Pak, Imam Sudais ke Indonesia tahun 2004. Nggak ada agenda pergi ke kota tersebut. Pergi dia nikung ke sono, pengen ketemu seorang ulama di sono. Ya repot lah Pak Kapolri, Kapolda, karena ini Imam Sudais ini bukan sembarang imam. Ini kalau sampai lecet nih, yang marah bukan cuma Saudi Pak, seluruh dunia bakal marah. Imam Saudi lecet tuh kepleset di Indonesia, wah dikutuk tuh Indonesia. Dikawal Pak, dikawal. Sampai di Kapolwil Tabes, sampai di Powil Tabes, di Kapolwil Tabes kontak Kapolresta ngirim 2 petugas Pak. Siapa yang dikirim? Tuh, yang tadi sedekah tuh. Di dalam mobil Imam Sudais lewat penerjemah nanya, tolong tanya ke Askarain nih, udah pergi haji belum? Dijawab, ya Allah saya tawa nangis nih saya. Belum, bilangin saya pulang ikut aja langsung pulang ke sana. Allahu Akbar. Sudais Pak, Imam Sudais Pak, kedudukannya Masya Allah. Dia ngomong A juga tuh negeri. Ya walaupun ada sesuatu lihat, tapi itu subhanallah lah. Imam Sudais Masya Allah. Kayak gitu Pak. Aduh. Makanya saya bilang kembali kepada anak-anak, kepada adik-adik. Pasang niat, kayak kidung tadi. Jerman. Perkara lulus nggak lulus urusan belakangan. Tapi perkara ikhtiarnya sempurnain. Baik, saya beri kehormatan kepada salah satu guru dari kawan-kawan di STM penerbangan. Ada yang barangkali mau? Ya silakan. STM Prambanan. Oh penerbangan terus ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Termasuk yang Pak hormati, kami adalah nama saya Murmadi. Guru SMK atau STM Prambanan. Jumlah anak perlu kami sampaikan ada 30 kelas Pak Ustadz. Cuma kami di sini mau mohon penjelasan atau trik-trik untuk kesuksesan. Bagaimana cara agar supaya
anak kami SMK itu jadi sukses. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, maaf ini numpang Pak Ustadz, kebetulan kami adalah pimpinan atau pengelola panti asuhan yatim piatu dan duafa di Prambanan juga, yang alhamdulillah jumlahnya ada 127 anak, semua di asrama, mulai TK sampai mahasiswa. Alhamdulillah mahasiswa sekarang ada 23 yang kuliah. Asal anak kebanyakan dari Jawa, tapi juga dari Irian ada 24 dan lain-lain sampai ke Aceh. Maka ini kami mohon penjelasan kesuksesannya. Perlu kami sampaikan juga bahwasanya kami mendidik anak-anak itu pada bulan Ramadan, anak-anak tidak kami perbolehkan untuk sholat taraweh, yaitu pada jam 1, 2 sampai jam 12. Tapi insya Allah mulai TK sampai mahasiswa itu adalah tarawehnya insya Allah jam 2:30 malam, walaupun TK. Dan perlu kami sampaikan juga bahwasanya anak-anak itu kami ajak tarling Pak, taraweh keliling, mulai berangkat sekitar jam 1 malam, jam 12 malam. Alhamdulillah kemarin sudah menjelajahi 7 kabupaten, termasuk kantor Bapak Ustadz di Jogja. Kantor saya? Iya, Oh, iya. di PPAI. Oh, PPAI. PPAI ya, di Jogja, kebetulan saya minta tausiahnya Bapak Ustadz Tanto. Gus Tanto. Kami sholat di sana jam 2 malam, setelah sholat kita alhamdulillah dikasih sahur, setelah sahur kita tadarus sampai subuh, setelah subuh berjamaah kita dikasih tausiah oleh Ustadz Tanto. Demikian mohon penjelasan trik-trik agar supaya lebih sukses begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sih ya pintu motivasi itu banyak. Tapi yang jelas memang perkenalkan anak-anak ini dengan orang-orang yang positif. Jadi kayak si Wirda ya. Si Wirda tuh dia punya magic paper. Punya kertas ajaib. Yang saya suruh dia nulis apa yang dia mau. Termasuk diantaranya dia mau ngapain. Itu begitu saya buka, anak umur 7 tahun saat itu si Wirda. Itu sudah menulis begini, dia pengen punya sekolah Al-Quran. Nah ini disimpan nih jadi sebuah cita-cita. Jadi dekatkan anak-anak ini dengan orang-orang yang positif. Caranya misalkan bisa kasih tugas Pak. Jadi anak-anak ini suruh setiap minggu tuh nemui siapa gitu loh. Ya, karena anak-anak sekarang nih orang tuanya juga sih. Bener Pak, orang tuanya juga itu loh. Sama-sama nonton sinetron loh. Sama-sama nonton film, sama-sama ya sama-sama berbuat yang sia-sia gitu. Akhirnya anak-anak kita kan ngikut Pak. Jadi orang tua mah ya jangan sampai nyuruh anak beli pulsa, kira-kira begitu tuh. Nyuruh anak beli pulsa aja nggak boleh karena dia akan terlatih beli pulsa. Kayak gitu dah istilahnya kayak gitu tuh. Jadi diajarkan anak di lingkungan yang positif dan melakukan hal-hal yang positif. Dan saya kira apa yang sudah dilakukan sama Bapak itu kita juga mungkin nggak bisa ngejar ya. Kalau ngeliat kayak tadi tuh, Masya Allah ya. Nanti kawan-kawan Yogyakarta ya, Mas Ferry, Gus Tanto, Ustadz Sagiran dan kawan-kawan semua. Saya suruh lebih merapat lagi ke Bapak. Nih STM Prambanan nih, saya bisa menjamin Pak, saya ini manusia ya. Tapi dengan ilmunya Allah, saya bisa menjamin mereka betul mau kemana aja mereka bisa. Asal mereka melakukan apa yang dilakukan sama si Mas tadi itu. Saya Pak pulang dari Jeddah umroh Juli ya. Umroh Juli tahun 2008 29 yang anak 25 anak itu 2009 itu ada seorang ayah kisahnya begitu membawa serta 3 anaknya, 1 istrinya dan 20 anak yatim binaannya Pak ke Tanah Suci. Dan si suami dan istri ini duduknya di first class. Saya juga nggak mau Pak duduk di first class. Tapi Allah selalu mendudukkan saya di situ. Ini saya naik nih pesawat nih, begitu naik pesawat. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam.
Hari ini terbang ke Surabaya nih. Iya alhamdulillah. Duduk aja di ekonomi. Begitu flight udah mau terbang, pramugarinya datang. Maaf Pak, dipanggil kapten. Udah tahu saya disuruh pindah nih ke bisnis. Jadi kalau saya nih nggak perlu beli tiket bisnis, mesti dipindahin. Itu pun bukan serta-merta kan. Ada doa ibu, doa guru, ya, ada salawatnya santri, ada zikirnya santri, membuat saya selalu alhamdulillah ditempatkan di posisi-posisi yang mulia. Kadang-kadang suka malu gitu. Oh Ustadz nih di bisnis, nggak tahu dia kalau kita tinggal duduk. Nah ini ada ayah duduk di first class sama istrinya, sementara di belakangnya 3 anak kandungnya dan 20 anak yatimnya. Dan dia Pak, orang yang tidak berpenghasilan dan orang susah. Apa pasal kemudian dia bisa pergi ke Tanah Suci? Itu ada ceritanya tuh. 7 bulan dia beriadoh ya. 7 bulan Pak dia beriadoh tuh baca Al-Hadid tuh. Ayat 1 sampai 6 dia baca tiap Jumat pagi. Jadi orang ini mendengar ceramah seperti saya ini. Kalau mau pergi ke Tanah Suci itu, mboknya mesti punya amal soleh yang rutin. Dapatlah dia ilmu Ismullahil A'zam. Ada kumpulan ayat-ayat suci Al-Quran yang kategorinya Ismullahil A'zam. Salah satunya adalah Al-Hadid tadi tuh, ayat 1 sampai dengan 6. Bacanya kapan? Habis subuh. Ngomong dia ke anaknya. Mau nggak ke Tanah Suci? Oh mau. Oh kalau mau temenin bapak. Ayo kita baca Al-Hadid ini. Habis subuh. Menurut si gurunya beliau, sempurnakan dengan sodako. Nah supaya sempurna, Jumat pagi itu Pak, dengan segala keterbatasan ekonomi dia ngumpulin tuh Pak 20 anak yatim teman anaknya. 20 anak duafa teman anaknya dikumpulin, sama-sama berangkat ke masjid, pulang dari masjid, kemudian baca Ismullahil A'zam, kemudian sarapan sebagai sodakoh dia. Dan ini berlangsung selama 7 bulan berturut-turut. Doanya satu Pak, ya Allah berangkatkan kami ke Tanah Suci. Di awal dia doa begini di awal nih. Ya Allah berangkatkan saya, istri saya dan 3 anak saya ke Tanah Suci. Tapi ini ada 20 anak nih. Akhirnya doanya disambet semua Pak. Ya Allah berangkatkan saya, anak saya dan berangkatkan saya, 3 anak saya, istri saya dan 20 anak-anak yang ikut berdoa bersama saya pergi ke Tanah Suci. Dikabul. Luar biasa itu. Bagaimana bentuk pengabulannya? Ah sudah terpaksa ini kita potong lagi ya, kita sambung hari Selasa yang akan datang. Berarti utang saya 3 ya, surah At-Taubah lanjutan yang kemarin, terus hikayat ya, hikayat yang cerita kemarin sama utang yang neari ya. Bagaimana itu kemudian 25 orang itu berangkat, bagaimana ceritanya ya, kita tunggu lanjutannya hari Selasa yang akan datang. Kita berdoa dulu deh. Mudah-mudahan panjang umur ya, sekali lagi jemaah yang di Tanah Suci bisa pulang lagi ke tanah air dalam keadaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat dan mendapatkan haji yang mabrur. Buat pemirsa yang ada di rumah yang mengaminkan doa ini, mudah-mudahan juga diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat ke Tanah Suci. Untuk semua pelajar di tanah air, mudah-mudahan nanti ujian nasionalnya bisa bagus, bisa lulus dan bisa menjadi anak-anak yang soleh solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidina amin. Terima kasih. Saya kasihkan ke Ustaz Albar. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, ketika para jamaah haji kembali ke rumahnya masing-masing, mereka membawa sebuah cerita yang sangat indah dan mempesona. Cerita itu menarik kita
untuk bisa ke sana dan membuktikan kebenarannya itu. Terkadang kita melihat diri kita, apakah mungkin kita bisa ke sana? Tapi setelah kita menyimak apa disampaikan oleh Ustadz, nggak ada yang nggak mungkin menurut Allah. Semua akan menjadi mungkin dan pasti selama kita taat kepada Allah, takwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua menjadi salah satu hamba Allah yang dikasih kesempatan untuk sampai ke tanah suci Makkahal Mukarramah. Amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi minggu yang akan datang. Terima kasih, maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.